Salam. Salam. Hari ini sudah sampai kepada pembacaan isi kitab suci, sudah sampai ke Kejadian yang 34. Kita sudah tahu jalur ceritanya di Kejadian ini. Kita sudah membaca tadi, kita sudah mendengar Yakub ada di Mesopotamia sana sekitar 20 tahun. Jadi 14 tahun itu dia bekerja untuk mendapatkan kedua istrinya, dan 6 tahun itu untuk memperoleh namanya kambing domba. Kalau kita baca sebelumnya dari Kejadian 27 di sana, di mana Yakub ini memperdaya bapaknya untuk memperoleh namanya berkat. Kemarin sahabat yang lalu sudah dijelaskan oleh hambanya pada sidang kita untuk memperebutkan berkat ini. Nah, inilah yang dari dulu kata berkat ini yang di luar sana katanya itu kekayaan, materi. Ternyata itu tidak demikian. Ya. Apa yang kita baca tadi? Ya. Kalau kita baca tadi ayatnya 33 tadi itu ayat 9, pada waktu dia memberikan tadi itu harta kepada kakaknya, apa yang bilang kakaknya? Ya kan? Saya juga memiliki sekian banyak. Ternyata saudara, ya, Esau juga punya banyak harta, banyak sekali hartanya. Ya, akhirnya kalau kita baca selanjutnya nanti akhirnya mereka berpisah. Dia ke tanah Edom dan Yakub ada di tanah Kanaan. Ya, karena banyaknya hewan kata mereka itu bisa. Jadi tinggalkan adiknya di Kanaan, Esau ini di tanah Edom. Begitu kan? Tinggalkan adiknya karena katanya sangat banyak sekali harta mereka. Sama juga dulu kan masalah Abraham dengan Lot, karena banyaknya harta mereka akhirnya bisa. Namanya Abraham di tanah Kanaan, Lot itu ada di Yordania, kurang lebih dari sana itu ya. Sodom kan gitu. Sodom Amora sebelum dihukum kan begitu. Nah, inilah yang disalah tafsirkan. Salah tafsirkan kata berkat. Ternyata tadi dikaruniakan itu diberikan juga. Tapi kalau kata berkat, ya, kalau kita baca di kamus Indonesia itu kata berkat itu bicara namanya sukacita, damai sejahtera, kehidupan. Itu namanya berkat. Ini kan kalau nggak salah kata berkat atau berkah kan bahasa Arab. Ya. Ini yang disalah tafsirkan sampai saat ini, ya, masalah kekayaan. Ini tidak demikian, saudara. Jadi kata berkat ini harus ada pemahaman yang benar. Ada pemahaman yang benar. Kita lihat kan tadi kan, ya, sebenarnya mereka ini kan dari Mesopotamia, aslinya kan gitu. Yakub kembali lagi ke omnya sana. Selama di sana ada 20 tahun. Dia datang sana ke asli orang tuanya Abraham itu tidak bawa apa-apa, hanya bawa tongkat. Tapi pada waktu dia kembali lagi tanah Kanaan, begitu banyak harta yang dia bawa. Ini sebenarnya gambaran loh, saudara. Gambaran bagaimana ini kita sekarang itu memasuki namanya Kanaan rohani. Ternyata masuk kembali tadi itu tanah Kanaan itu ya tidak seperti membalikan telapak tangan. Jadi ada namanya pergumulan tadi, bergumul dengan malaikat. Ya, jadi bergumul dengan malaikat, saudara. Akhirnya katanya ceritanya kan menang lah. Ya. Jadi untuk memasuk tanah Kanaan ini ada rintangan, ada persoalan.
tidak serta-merta kan begitu kan. Makanya kalau kita baca tadi kan disusun-susunlah namanya pasukannya ini. Memang kalau jadi orang cantik itu memang kayak emas loh saudara. Coba bayangkan aja tadi kalau namanya budak-budak ini taruh ke depan aja, kalau mati ya mati aja. Coba kan. Terus kedua itu di Lea, yang terakhir lahir saudara, taruh yang paling belakang sana kan begitu kan. Jadi kalau orang-orang cantik bersyukur lah kan gitu kan, bersyukur banget gitu. Karena memang kayak diistimewakan kan, gitu. Karena memang Rahel ini katanya dia seorang perempuan cantik. Beda dengan Rahel. Rahel katanya Lea katanya juling atau berseri itu gimana sih? Kalian istri-istri kalau berseri itu gimana sih? Apa dia tidak berseri katanya apa begini terus atau memang agak juling-juling? Enggak juling. Enggak juling ya? Kalau dia tidak berseri itu coba kalau situ yang tidak berseri kayak apa coba? Kalau nggak punya duit. Lu nggak berseri gitu kan? Kayaknya itu muka itu kan kayaknya butek terus kan begitulah, mungkin begitulah kan gitu kan. Jadi kalau Ibu Ana ini kalau ada duitnya tidak ada duitnya kan ketahuan. Pada waktu ada duitnya berseri-seri kan gitu kan. Artinya berbunga-bunga lah gitu loh, ceria mukanya. Kalau Lea ini katanya enggak ceria kan. Jadi Rahel ini ya mungkin dari kukunya sampai rambutnya kayaknya katanya cantik sekali kan gitu kan. Katanya cantik lah kan begitu ya. Jadi pintarlah diatur gitu kan. Tapi kalau kita baca tadi ini keseluruhannya tadi ada yang saya tangkap di situ. Kalau kita baca tadi Kejadian namanya 32 khususnya 29 di sana ya, menanya namanya ya, siapa namamu gitu kan. Apa jawaban siapa? Kenapa kau tanya-tanya nama itu? Nah, inilah saudara yang harus kita perhatikan baik-baik di sini. Ya. Kalau kita baca dari awal tadi, yang menyuruh dia pulang itu adalah Tuhan Yahweh itu sendiri. Gitu kan? Ya. Jadi kepulangannya dia sendiri pun itu tidak langsung pulang, tapi ada perintah kan begitu. Perintah itulah gitu loh. Dia tangkap. Makanya saya ini ada toko-toko ini luar biasa ini. Memang luar biasa loh mereka ini. Saya suka sekali. Makanya saya bilang ini, saya baca kitab suci sekarang ini kan sudah 130 kali. Ya. Jadi kalau nanti saudara yang tahun ini udah pasti saya 13 kali ya saudara ya. Dari 1 Januari kemarin tahun 2020 ya kan. Nanti tahun 2021 nanti saya habiskan ke 13 kali. Ya. Jadi saudara harus memecahkan rekor. Memecahkan rekor artinya kalian nanti kalau namanya 14 kali berarti saya kasih hadiah. Kan gitu loh ya. Ya? 15 kali. Ya. 15 kali. Artinya 14 kali dong, karena saya ini kan 13 kali 1 tahun kan, dari Kejadian sampai Wahyu itu kan saya habiskan kitab suci ini kan 13 kali. Ya toh? Berarti kan saya kalau habiskan baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu kan berarti kan 1 bulan kurang berarti kan, karena 13 kali. Ya. Jadi kalau saudara nanti pecahkan ini 14 kali berarti saudara dapat tadi dia. Pasti saya kasih, ya. Ya, saya kasih uang saudara, ya. Kalau uang orang kan langsung berseri-seri, gitu kan. Coba kalau nggak ada uang, butek aja muka ini kan begitu. Itulah tadi, ya. Jadi namanya Lea ini tidak berseri gitu. Tapi kalau uang, woi, apalagi Bu Ade kan pasti bukan wah sampai berseri, sampai ketawanya mungkin Ibu Ade ini kalau lepas-lepas benar kan begitu kan. Apalagi Bu Ana gitu. Coba kalau Ibu Ana nggak ada duitnya, aduh, tidak berseri kan begitu kan. Kenapa kau tanya nama ini? Ini perhatikan baik-baik saudara. Ya. Jadi waktu tadi mau arah tanah Kanaan tadi ada rintangan. Bergumul ya. Akhirnya katanya demo. Nah, ya. Jadi itulah hidup kita ini. Masuk tanah perjanjian itu saudara, ada pergumulan juga. Kan gitu. Tapi dalam pergumulan itu ingat baik-baik. Ya. Kenapa engkau tanya nama ini lagi? Kan begitu, ya. Inilah yang saya lihat dari awal mulanya ini saya baca kitab suci dari tahun 2000 itu, ya. Dari tahun 2000 itu saya baca kitab suci ini dan sampai saya omong ini sudah 130 kali, itu yang masalah. Gitu? Ya. Ini perhatikan baik-baik, ya. Kenapa engkau menanya nama itu?
kan begitu kan. Tapi apa yang terjadi di situ? Ya, dia tidak mengatakan siapa ya, tidak begitu. Langsung dia tangkap gitu loh. Ya, pada waktu dia, kenapa kau nanya itu? Dia kan tidak lanjutkan, kan begitu. Artinya sadar bahwa yang dikatakan kenapa lo tanya ini, dia tahu betul-betul. Ya, yang disembah Abraham, Ishak itu adalah ya. Dan juga yang suruh untuk masuk tanah Kanaan itu tadi juga Tuhan ya. Jadi dia sadar kan gitu. Makanya kalau kita baca kitab suci, kita lihat kan, kalau kita lihat kita mundur ke belakang sana, pada waktu pertama sekali dia menampakkan dirinya kepada Abraham. Jadi dia menampakkan dirinya, saudara, wujudnya seperti manusia beneran, gitu kan. Jadi kalau kita baca namanya Kejadian 12 di sana, ayatnya 7 sana, dia menampakkan dirinya kepada Abraham. Nah, pada waktu menampakkan Abraham itu, apakah ngobrol-ngobrol? Ngomong lah seperti manusia benar, ya kan gitu, ya, ngomong seperti teman. Makanya Abraham itu adalah sahabatnya tuh Tuhan, kan gitu. Kalau kita baca, kebanyakan orang bacanya di Yakub 2 di sana kan katanya itu kan kutipan. Kalau yang baca namanya 2 Tawarik 10 sana, baru kita ketemu dia adalah sahabatnya Tuhan. Kenapa dia jadi sahabatnya? Karena mereka baku kenal. Ya. Jadi tidak seperti yang di luar sana. Ya, sembahan di luar sana saat itu tidak pernah ketemu. Hanya percaya saja itu Tuhan itu ada, yang maha ada saja. Tapi Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini, ya, dia bermakhluk, berbentuk, berwujud, gitu kan. Karena sering sekali ini saya ungkap ini kan, kalau kita baca Kejadian 1 ayatnya 26-27, mari menciptakan manusia segambar serupa. Nah, itulah yang saya bilang tadi, mari kata kita ini digoreng. Ya, digoreng ya kan gitu kan. Makanya itu saya bilang dari dulu gitu. Kalau kita tidak baca tuntas ini kitab suci ini, sulit. Tadi kalau kita baca Mazmur tadi kan, ya. Kenapa jiwaku engkau resah? Seolah-olah jiwa itu kan, ya, kayak pribadi yang lain, kan begitu. Jiwanya itu di mana? Ya di dalamnya, kan gitu loh, ya. Maka sering sekali dulu waktu saya khotbahkan ini masalahnya Kejadian namanya 1 ayat 26 tadi, mari menciptakan, itu bicara kepada dirinya sendiri. Karena dirinya dalam dirinya sendiri itu adalah dia punya tubuh dan punya roh dan punya jiwa, kan begitu, kan? Ya, kalau kita baca di sana Matius 12 ayat 18 sana, jiwa dan roh bukan kan? Ya? Terus kalau kita baca juga Korintus di sana, 1 Korintus 15 mungkin ayat 40, punya tubuh sorgawi, punya juga tubuh jasmani. Artinya punya tubuh rohani dan punya tubuh juga jasmani, kan begitu kan, ya. Kan begitu gitu kan. Nah, itulah yang digoreng sana goreng sini, kan begitu. Ya beginilah, ya. Di luar sana loh saudara, kan gitu. Nah, kembali lagi hari ini yang kita renungkan bersama tadi itu, kenapa lo tanya ini? Ini yang jadi masalah. Dari dulu yang saya lihat ini salah menanya. Salah nanya, saudara, ya. Nanyanya di mimbar-mimbar, dari mimbar. Ya, jarang sekali saya bilang dari dulu untuk membaca kitab suci. Ya, sampai saat ini loh ya. Ya, sampai saat ini. Ya, dari ini saja pun yang saya lihat setiap hari-hari pun sendiri pun baca kitab sucinya juga saya tebak ini kan. Nah, Ibu Ana ini katanya dulu, ini Ibu Ana nih yang saya dengar dulu ceritanya, dia ini anak pintar katanya, Ibu Ana ini, karena dia belajar katanya, anak belajar lah. Karena memang waktu saya kenal dulu, apakah memang saya datang itu supaya dia kan anak pintar itu biasanya mau jalannya tumpu-tumpu sudah, mau jalannya banyak betul di kamarnya itu. Karena katanya dia nggak kemana-mana, dia baca saja kan. Ibu Ana saja pun ini yang saya tahu memang tadi itu dia orang yang membaca dari namanya pembaca kitab suci saya tahu. Paling-paling saya perkirakan ya mungkin 1 tahun sekali, mungkin gitu ya Bu Ana ya. Mungkin 1
tahun satu kali. Berarti kan kalau 13 kali, berarti kalau 13 kali berarti Ibu Ana itu 13 tahun. Kemudian baru 13 kali. Nah, 13 tahun kemudian saya mungkin sudah 100 lebih kali. Gitu kan? Ya. Sehingga saya tahu betul-betul ini kan begitu kan. Makanya saya bilang dari dulu ini ya, tidak tepat ini ya. Ya, tidak tepat namanya menyebut nama Tuhan, tidak tepat kita lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu bermasalah, saudara. Ya, masalah. Oleh karena itu, sering sekali dari dulu sudah baca kitab suci belum? Kan begitu, ya. Kalau kita baca kitab suci itu, Tuhan tidak pernah mau kita tanya sana, tanya sini, ya. Tuhan itu mau kita tanya kepada Tuhan melalui namanya isi kitab suci. Pasti tahu. Kan begitu. Sehingga saya bilang dari dulu kan, ya, saya tidak tanya nama-nama ini. Luar biasa saya bilang. Jadi termasuk saya juga ini kasih karunia. Kasih karunia yang saya peroleh, saya orang Belangsatan loh, saudara. Jujur saja. Bukan seperti kalian yang di depan ini. Ya, apalagi namanya Dr. Renhan Rende ini katanya anaknya orangnya ya jauhlah ugal-ugalan, kan begitu kan, ya. Jadi Pak Rende ini katanya dia nggak mau ugal-ugalan. Kalau saya ini ugal-ugalan, ugal-ugalan deh gitu. Makanya kalau namanya prestasi, saya bilang di kolong langit ini saya orangnya, saudara, ya kan. Jangan tanya-tanya deh yang di depan ini ya. Kalau prestasi di dunia ini ya saya orangnya gitu. Tapi saya memperoleh namanya kasih karunia, ya, yang tidak pernah ada bayangan, ya. Maka dia bilang, kenapa kok tanya-tanya itu nama, kan begitu kan? Dia tidak ngomong, siapa ya? Nggak ngomong, gitu. Sadar dia. Masa bilang tadi kan, kalau namanya Abraham tadi itu menampakkan dirinya, tapi pada waktu lagi apanya Kejadian 18 sana kan ada tamu 3 orang kan dia ngengah. Dia nggak ngah kan? Kan dibilang Tuhan silakan masuk dulu lah, basuh-basuh kakimu gitu kan. Nah sesudah habis makan itu baru Tuhan itu kasih namanya hikmat, ya. Baru situ sadar, oh dia sadar kan dia nggak nanya-nanya lagi. Aduh kan katanya ternyata ini yang saya ketemu dulu, pencipta alam sama semesta. Maka dia tidak menyebut lagi Tuhan, dia menyebut dia Elohim. Kan begitu. Sadar dia kan begitu. Begitu juga lah tadi dia sadar, kayaknya untuk masuk tanah Kanaan. Kita lihat tadi selanjutnya, ya, ketemu kakaknya yang awal-awalnya tadi, wah gimana ya, wah bisa-bisa mati gua ini kan gitu kan. Ini perbuatannya dulu menipu ini kan begitu kan. Ini namanya keselamatan nih. Taruhannya nyawa, saudara, ya toh, taruhan nyawa. Tidak lama lagi bapakku mati, lo ini saya habisi, kan gitu kan. Ya, lo ini saya habisi, kan begitu kan. Akhirnya ibunya bilang kan alasan, daripada begini-gini ini perempuan-perempuan aneh kan begitu, gak bodoh muak lihatnya ini kan gitu kan. Akhirnya disuruhlah namanya ke omnya, jadi ambil anak om. Saya sebenarnya juga saya ini ada dulu jodoh saya anak om juga. Sudah beli saya 50 ekor loh, saudara. Nggak tanggung-tanggung loh. Itu 50 ekor belum ngomong apa-apa. Ya, itu ambil sehari-hari lah. Karena saya dijodohkan anak om. Jadi sebenarnya Ibu Ana ini kan jadi saya dijodohkan memang dari kecil. Jadi dari kecil sudah belis. Jadi saya sudah 50 ekor hewan itu. Ya, jadi belum diapa-apain lah kan gitu. Kalau 50 ekor itu kan pasti tambah lagi lah, bisa 100 loh itu. Kalau saya teruskan gitu loh. Dikasih sana Pak? Ya kasih sama punya ya om lah sana, perempuan, bapaknya perempuan gitu. Ya. Belum apa-apa udah kasih. Ya. Ya begitulah dulu belis dari kecil, Pak. Jadi kita ini kan mirip dengan orang Yahudi. Mirip sekali loh, saudara. Belisnya, maharnya mirip kan begitu. Ya. Terus ambil anak om. Mirip. Sunat lagi orang Sumba. Sunat loh, saudara. Sunat. Sampai saat ini orang sunat. Ya. Tidak sunat itu kata orang Sumba sana pemaling. Jadi mirip lah kan gitu. Mirip. Balik lagi kata firman tadi ini. Ya. Kenapa kau tanya nama ini? Kan begitu ya. Dia sadar kan begitu, dia tidak lanjutkan gitu kan. Dia yakin betul-betul ya. Ya.
bergumul dengan dia, sekalipun itu malaikat, itu kan wakilnya Tuhan, ya. Malaikat itu kan wakilnya Tuhan loh. Bukan hanya nabinya saja, malaikat juga pun wakilnya. Ya. Bicara kepada manusia melalui manusia juga nabi, atau namanya malah malaikat. Ini penting sekali saudara, ya. Mengenal nama Tuhan ini tidak bisa dari mimbar. Apalagi sekarang kalau kau tanya-tanya di luar sana, makinnya ada lagi bilang Yahweh sekarang nama Setan. Ada lagi kalau bilang Yahweh, dia bilang mulutnya lagi, ya, gak boleh namanya sebut nama Yahweh. Lucu kan? Ya, gak boleh namanya sebut nama Yahweh. Padahal bilang namaku, itulah namaku, itulah sebutanku. Kalau kita baca namanya Keluaran 3 ayat 15 kan, ada namanya, ada sebutannya. Saya bilang kan ulang-ulang ini kan, supaya lebih mantap ini, kan gitu kan. Namanya itu Yahweh, sebutannya itu Elohim. Ini harus jelas. Jadi katanya di sana itu harus jelas, saudara, harus tangkap dengan benar, dengan baik. Kalau tidak, ya berbahaya. Ya, apa yang kita baca nanti, misalnya Roma, nanti kita lihat nanti Roma ini, kan? Ya, gitu kan, masalah kasih karunia. Ya. Dari situlah saya dulu memperoleh kasih karunia. Pada waktu saya baca kitab suci ini, baru saya sadar. Ya. Sadarnya dari mana? Kan begitu. Dari dorongan Roh Kudus berdasarkan Yesaya 30 kan gitu. Masuk persekutuan tidak melalui doronganku, maka sia-sia. Nah, pada waktu ada dorongan itulah baru saya mengenal namanya Yahweh. Mengenal Yahweh ini bukan dari manusia. Dari pembacaan kitab suci. Kalau kita baca di sana kan, di Roma juga loh ya. Ini kan pembacaan kitab suci ini kan, Roma ini kan kutipan Taurat maupun kitab para nabi ya, gitu kan. Jadi Roma ini kebanyakan kitab ini kutipan ya. Makanya saya bilang dari dulu saya perjanjian baru oke saja namanya perjanjian baru, tapi jangan bikin ibadah baru, ya kan. Boleh saja kata ini perjanjian baru, tapi jangan bikin ibadah baru, karena memang tidak ada yang baru, kan begitu kan ya. Kembali kepada firman tadi, kenapa Eko menanya nama? Pada waktu saya teliti kitab suci selama 20 tahun ini, ya, ternyata nama ini sangat penting. Nama ini sangat penting. Tapi kalau di luar sana nama itu tidak penting. Yang penting hati saya ke atas. Itulah yang kita dengar dari mimbar. Nah, kalau kau sudah sebegini ini, wah ini udah repot saudara. Udah repot. Repotlah saudara, gitu kan. Kalau kita baca tadi Roma 9 khususnya ayatnya 15, apa di sana? Ini kutipan atau ujuk-ujuk di situ? Ini kan kutipan. Coba baca satu orang, memberikan kasih karunia siapa yang kehendaki. Coba baca. Ayat 15-nya Pak. Roma 9 tadi itu. Sebab ia berfirman kepada Moses, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Bermurah hati siapa yang gue kehendaki. Berbelas kasihan siapa yang aku berbelas kasihan. Ini kan kutipan. Kutipan dari mana? Kutipan dari Taurat. Tauratnya yang mana? Kan begitu. Orang kalau tidak baca tak tahu. Kan begitu. Ada kata Mose, tapi kutipan dari mana? Itu kutipan dari namanya Keluaran 33. Coba Keluaran 33 ayat 18, 19. Kalau bisa lanjut habiskan semua dari 18, 19 sampai terus habisin. Dengarin di situ. Keluaran 33 ayat 18. Dari 13 sajalah sebenarnya biar lengkap itu. Supaya nanti kita lihat lagi ini kenapa ini kata-kata ini keluar.
Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatku. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Mose kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kemuliaanku dari hadapanmu, dari depanmu, dan menyerukan nama Yahweh di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihi siapa yang ku kasihi. Terus lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dengan dapat hidup. Berfirmanlah Yahweh, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kau lihat, tidak akan kelihatan. sekarang saya mau tanya kepada jemaat, ya. Nanti aku nudung kepalaku, balik belakang, itu wujud apa kira-kira jemaat? Manusia, domba, sapi? Ya, loh ini serius loh saudara, ini kan gak boleh main-main. Kalau engkau ragu-ragu itu bermasalah jadinya di sini. Ya, kenapa kata-kata ini diangkat? Diberikan kasih karunia kepada siapa? Kepada Mose. Ya, ini ada masalah sebenarnya awalnya. Kalau seorang pembaca, makanya kalau kita tarik Keluaran 32 nongollah apa kejadian yang luar biasa, apa yang terjadi di sana. Kalau engkau baca di sana 1 sampai ke 4 itu mereka bikin anak sapi. Loh ini penting saudara. Saudara itu mau baca penting. Ya. Ini tadi yang saya bilang Roma ini ditarik ke namanya Keluaran 33 kan, khususnya ayat 19. Tapi jangan berhenti di situ, kita tarik lagi ke belakang. Apa yang terjadi di sana namanya Keluaran 32. Yang luar biasa di sana, bikinlah anak sapi. Dia bilang inilah Tuhanmu yang membawa engkau dari Misraim. Bikin anak sapi tadi inilah Tuhanmu yang membawa dari Misraim. Jadi pikir-pikirannya mereka itu Tuhan yang membawa mereka di sana, itu namanya dari Misraim, itu ada seperti namanya gambaran sapi. Bikin patung anak sapi, saudara. Inilah yang ditaruh depannya jemaat Israel pada waktu itu. Karena Mose ini kalau kita baca namanya Mose ini kan dari Keluaran 24 itu sampai ke 31 itu kan masih ada di atas gunung. Kan begitu selama 40 tahun. Kan gitu ya. Inilah saudara, kan gitu. Apa mata rantainya yang kita baca hari ini? Sangat erat saudara. Ya. Kita baca tadi ada di Mazmur, Kejadian, Mazmur, maupun tadi mana Sefanya. Iya, Ya, Sefanya tadi. Ya. Sefanya 2. Sefanya dari berapa? 2 ya. Ya. Itu apa sangkut pautnya yang kita baca? Sangat erat saudara.
Ya, baca dengan baik, baca dengan pelan, saudara, kan gitu kan. Makanya saya bilang tadi, kenapa lo tanya ini yang jadi masalah besar. Ya, kalau kita baca tadi Roma ini, kita tidak baca selengkapnya, kita sulit ketemu yang benar. Akhirnya apa kalau kita baca tadi kan, ya, berikan kasih karunia, siapa yang dimaksud di sini adalah Mose. Mose ini, saudara, you know, Mose ini perjuangan sama persis nenek moyangnya, you know, sama persis nenek moyangnya namanya Yakob ini memperoleh perempuan itu kurang lebih berapa tahun? Itu katanya 14 tahun memperoleh namanya perempuan. Kalau Mose ini 40 tahun, saudara, lebih berat lagi. Loh, ya, mendapatkan Sifora ini, saudara, tidak bukan ongkang-ongkang kaki. Ya, makanya orang Sumba tuh mirip. Loh, ini kalau nggak ada hewan dulu, makanya itu banyak kan ada kakak perempuan saya bawa lari. Kalau nggak lari, lu sampai jadi budak di rumah itu nggak bisa. Lu tiap hari ambil rumput kuda, cari kayu mati, kan begitu kan? Lu belum lunas belis, lu nggak bisa, kan begitu kan? Nggak bisa. Tradisi saya ini orangnya masih hidup, ya toh? Ya. Saya masih hidup, masih lihat tradisi Tumba itu seperti itu, saudara. Memperoleh perempuan itu, wah, sama itu, saudara. Tidak semudah di sini kan cinta-cinta sebentar langsung kawin. Di Sumba itu tidak seperti itu. Ya, belis, saudara. Nah, tidak lunas belis, lu nggak bakal keluar dari rumah. Nah, coba sekarang Mose itu tiap hari loh, ya? Tapi luar biasa, saudara. Apa yang luar biasa itu dalam penggembalaan itu ketemu namanya tuh Tuhan, ya, ketemu, saudara. Ya. Tapi waktu saya ketemu, saya yakin betul-betul tidak seperti yang dialami oleh namanya Abraham. Mungkin saja cahayanya ada api dan lain sebagainya, maka dibilang Mose, ya. Kalau kita baca Keluaran 3 kan, jangan dekat-dekat situ karena tempat itu adalah kudus, kan begitu ya. Itu permulaan sekali ketemu namanya Tuhan ini, gitu kan. Sehingga yang kita baca tadi ini, kalau kita tarik dengan sini itu apa sangkut pautnya? Oh, sangat erat. Ya, kenapa engkau nanya namaku? Ini perlu, saudara. Nama itu perlu, sangat penting. Kenapa ini tadi Roma ini kutipan dari situ? Kalau dari situ lu juga gak ketemu, itulah yang digoreng-goreng. Sekarang ini digoreng sana, goreng sini. Bukan karena kita melakukan Taurat kita hidup, tapi kata iman. Tidak baca yang benar iman kepada siapa? Ya, ini kan kutipan tadi namanya kata Taurat. Kalau engkau baca lagi, kalau engkau maju sedikit sana, namanya Roma 10 ayatnya coba 89 Pak Rene. Ini kutipan juga. Kan gitu, makanya Roma ini kan kutipan dari Taurat maupun kutipan dari para nabi. Coba. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa, dari atas saja. Tadi dari mana baca? 8. Ya. 8. Coba dari atas 7 aja. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Hamasiah naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kita baca ini kan kutipan dari namanya Ulangan 30. Coba Ulangan 30 ayatnya 11 sampai 14, Pak Ren. Ya. Ini penting, saudara. Ulangan 30 ayatnya 11 sampai 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar Tidak bagimu, terlalu sukar dan tidak pula terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Terus? Tidak di langit tempatnya, Ya. sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut,
tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Untuk dilakukan. Ini kan kutipan. Kalau orang tidak baca, jadi seolah-olah namanya perjanjian baru ini bikin ibadah baru, tidak pernah. Kalau orang tidak baca, menelan-nelan aja. Kalau saya tidak demikian, gitu. Makanya saya bilang perjanjian baru itu namanya kesaksian, kan begitu, berdasarkan namanya kitab para nabi, kan gitu kan. Jadi kesaksian, kalau kita baca namanya yang sering sekali kita angkat namanya bapaknya Yesaya 43 di sana. Kalau kita baca namanya dari 10 ke 11 sana, kan kamu adalah saksiku, kan gitu kan. Yang dimaksud itu apa? Itu nubuatan, gitu kan. Saksi-saksi kan nelayan saudara, gitu. Ini adalah kutipan-kutipan, kan begitu, ya. Jangan kita langsung telan begitu saja dari mimbar, ya. Persoalan sekarang ini kata tadi rendah hati, benar nggak? Apa maksudnya rendah hati itu? Kan begitu kan? Kalau sekarang ini untuk mengenal Tuhan, sekolah dulu. Kalau sudah sekolah jadi masalah besar. Fakta? Coba kalau kita buka YouTube sekarang ini, kita tunggu namanya Yesus itu siapa katanya. Nggak ada jawabannya, saudara. Justru saya pengen tahu juga, ya kan begitu. Mereka mengangkat bahwa Yesus itu Tuhan. Mata rantainya di mana? Apakah dia jadi Tuhan pada waktu keluar ini dari rahim atau sebelumnya? Nah, kalau sebelumnya di mana mata rantainya, benang merahnya? Saya mau pengen dengar seperti itu, tapi tidak pernah ada yang menjelaskan dari dulu. Kalau dia bilang Yahshua adalah Yahweh itu sendiri, saya ada benang merahnya, ada mata rantainya, kan begitu ya. Kenapa saya bisa ketemu itu? Karena saya baca setiap hari, ya. Tidak pernah akan salah, kan gitu ya. Masa bilang ini kan saya namanya selama 20 tahun ini tidak pernah berhenti namanya membaca kitab suci ini, gitu. Baca setiap hari. Makanya saya bilang saya bersyukur tahun ini, tahun 2000 ini kan, dengan adanya corona mau kemana-mana, sampai saya habiskan namanya 1 tahun nanti itu 13 kali dari Kejadian sampai Wahyu, gitu. Jadi yang kita baca ini kan untuk masih segar ingatan kan gitu, karena saya habiskan 1 bulan kurang dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Coba kalau penuai sekarang kan kita baca setiap Sabat, kelima kitab itu kan 1 tahun kan, baru selesai kan begitu 1 tahun. Ya syukur-syukur juga kalian yang ada di depan saya ini, bacalah kan, bacalah. Saya tahu betul-betul itu pada waktu Anda baca ini kan, ada malas juga, mata juga ngantuk kan begitu kan, ya. Udah mulai lemes-lemes kan begitu. Itu biasanya seperti itu, saudara. Biasa seperti itu loh. Apalagi sekarang kalau ada YouTube sendiri kan, masalah risik gitu, kadang-kadang malas baca kitab suci loh. Buka lagi, penyasaran ini kan, waduh dia dikejar-kejar ini, risik, ditembak mati. Wih, kita buka lagi, akhirnya baca kitab sucinya kurang. Tidak demikian yang di depan ini, saudara. Baca tetap kok. Baca, gitu kan. Untuk apa? Ya untuk saya, untuk istri saya, anak saya. Tapi kan mereka saya tidak paksa, hanya saya bisa memperingatkan kepada mereka supaya mereka mengenal benar. Jangan tanya lagi, jangan tanya kepada saya, tanyalah kepada Tuhan melalui isi kitab suci. Ini kan tadi kan jelas kan, ini kan kasih karunia, ya. Memberikan kasih karunia siapa yang aku kehendaki. Jadi namanya Mose ini memperoleh namanya kasih karunia itu, saudara, bukan orang belangsatan. Baca riwayatnya, gitu. Mose ini katanya di sana kalau kita baca di Bilangan sana sangat lembut hatinya. Tidak ada deh seperti dia di kolong langit ini Mose ini. Dia sangat lembut hatinya katanya. Jadi Mose ini memperoleh kasih karunia bukan belangsatan loh, saudara. Tapi kalau saya ini memperoleh kasih karunia tidak seperti Mose, ya.
Makanya saya ini betul-betul siang malam itu baca kitab suci. Supaya apa? Ya, supaya kita tahu betul-betul siapa yang kita sembah. Kan begitu. Siapa yang kita sembah itu perlu sekali, saudara. Ya. Makanya kalau engkau baca, coba baca Roma 1 ayat 17 Pak Dede. Kita lihat di situ. Ini perlu, saudara. Apa sih benang merah ada nggak? Baca pelan, saudara. Ini perlu sekali. Ya, kenapa lu tanya nama-nama ini lagi? Gitu. Baca namanya Roma 1 ayat 17 Pak Dede. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Elohim yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu akan hidup kepada iman. Itu apa, saudara? Belum. Apa? Sungguh-sungguh percaya. Suaramu yang keras. Jangan kena kuaran. Sungguh-sungguh percaya. Itu iman, ya. Jadi orang hidup itu karena percayanya kepada siapa? Loh, ini kutipan dari mana? Saudara kalau tidak baca kutipan dari mana ini? Apakah ujuk-ujuk itu? Nah, inilah yang digoreng. Digoreng habis sekarang itu kita lihat kan. Karena iman kepada Yesus. Selesai. Loh, faktanya begitu kok sekarang ini. Kita bukan memfitnah. Yang penting iman kepada Yesus sudah selesai. Mau sikat istri orang, kayak suami orang, mau kawin berulang-ulang kali. Ini fakta yang saya ngomong. Ini kalau saya tidak tahu ini, saya tidak keluarkan ini. Ya? Yang penting iman kepada Yesus selesai. Apakah demikian? Ya? Sehingga saya bilang dari dulu, Anda catat. Kalau di luar sana, nama itu tidak penting, bagi kita penting. Amin kah, saudara? Amin. Ya, nama itu penting. Masa bilang dulu, tulis baik-baik namanya Matius 10 ayat 22 ini yang bertahan karena namaku selamat. Ya, kan itu pertanyaan. Loh, nama siapa yang kita bertahan di situ? Kan begitu kan? Ya. Kalau kita hidup itu karena iman. Orang hidup itu karena ini kan kutipan dari Habakuk, coba. Habakuk Pak Rede 2 ayat 4. Ini kan kutipan. Ya, baru nanti kita urut-urut, saudara. Kita harus urut. Jangan kita ini membaca-baca saja, tapi kita urut-urut. Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayaan. Jadi orang benar itu karena percaya itu apa? Iman. Iman kepada siapa yang dimaksud di situ. Jangan sampai di situ, saudara. Makanya saya bilang dari dulu, dari awal dulu saya bilang Taurat itu jantungnya. Ya. Jadi kalau jantungnya ini sudah rusak, saudara, makanya rusak segala-galanya. Saya bilang dari dulu, sampai oleh kasih karunia itu tahun 2000 itu, saya bilang marilah kita belajar kembali kepada Taurat ini. Di luar sana Taurat itu sadis, tidak berlaku lagi. Karena itu tadi, tidak mau baca, mengharapkan dari mimbar itu dosa generasi ke generasi, saudara. Ya. Kenapa dari generasi ke generasi itu tadi? Karena ditulis oleh namanya Timoteus sana. Ya, kalau kita Timoteus 6 sana ayatnya 10 katanya apa? Ya. Akar dari segala kejahatan namanya cinta akar dari kejahatan itu cinta uang. Maka saya bilang dari dulu, mereka bilang Taurat tidak berlaku sadik, tapi kalau perpuluhannya namanya ya, saya ada di sini, saya nggak inginkan kepuluhan jemaat ini. Ya, saya ngomong ini kan ya sudah, memang dari dulu memang seperti itu. Ya, makanya kata namanya Rasul Saul itu, ya, lebih bahagia memberi daripada menerima. Apa yang kamu peroleh cuma-cuma berikanlah juga cuma kan gitu. Kalau sudah begini pasti kebongkar, saudara. Kebongkar.
Ya kan? Ya kan? Orang hidup itu karena ini kan kutipan dari Habakuk, kan begitu? Ya? Jadi Habakuk di sini pun juga ini kata iman ini harus kita juga telusuri lagi, cari benang merahnya. Benang merahnya di mana? Cari benang merahnya, saudara. Ternyata benang merahnya arahnya juga ke Taurat. Coba Pak Arende baca namanya Ulangan 6 ayatnya 10 sampai 12. Perhatikan baik-baik di situ. Ini perlu kita cari benang merahnya. Maka apabila Yahweh Elohimmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Israel, dari rumah perbudakan. Jangan sampai melupakan namanya ya. Jangan melupakan, saudara. Jangan sampai melupakan ini. Kalau kau melupakan nanti apa resikonya? Kira-kira hidup atau mati? Mati. Ada firmannya nggak? Baca Pak Rede. Ya kan? Baca nanti. Kalau sampai kau lupakan ini mati. Baca namanya Ulangan 8 ayatnya 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Yahweh Elohimmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Pasti kamu mati. Saya bilang dari dulu, saudara, ya kan? Di luar sana saya bilang itu namanya Sabat itu nggak ada masalah. Pindahkan ke Minggu itu tidak ada masalah di luar sana. Padahal di dalamnya ada ancamannya mati. Lu bisa bayangkan mati itu berani nantang lu, saudara. Ya? Lu bayangkan sekarang kan, kalau misalnya ada orang kan namanya sekarang kan ada yang Yahudi tempelan, gitu kan? Gitu loh ya, Yahudi yang ngaku-ngakunya kan begitu kan? Kalau kita ngomong masalah Yahweh sekarang termasuk juga tangannya begini-begini. Tapi ingat baik-baik di dalamnya ada ancaman. Ya? Ada ancaman. Inilah yang dipelintir tadi, ini yang digoreng sana. Tadi kenapa lu tanya namanya seolah-olah di situ namanya nggak boleh ditanya-tanya. Kita tidak baca selengkapnya. Kalau baca selengkapnya tidak demikian. Malah sebaliknya nama ini harus dimasyurkan. Kan begitu, ya? Nama ini harus dipanggil, ya? Yang menyuruh kita ini Tuhan juga. Loh, Nabi itu wakilnya Tuhan. Contoh, misalnya kalau kita baca namanya zaman Yesaya. Zaman Yesaya itu harus tahu tuh dari mana. Dari raja-raja mana sampai raja-raja dan ya. Dari usia itu sampai kepada namanya Entar dulu. Jadi dari usia ini papanya Manase siapa? Anaknya Ahas, Yeskia, ya. Kalau kata sini agak blank lah, saudara ya. Ya. Jadi dari usia itu, ya kan zaman raja-raja ini namanya Yesayai, kan begitu.
ya, memperingatkan bangsa ini, kan begitu. Coba baca Yesaya 12 ayat 4, Pak Rende. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggilan namanya. Bertahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bersyukurlah bahwa namanya tinggi luhur. Ya. Jadi panggilan namanya. Kenapa sekarang ini kita tidak boleh namanya panggil namanya? Kan gitu, ya? Gitu? Kenapa tidak panggil? Padahal di situ diperintahkan supaya panggil namanya. Itu kalau engkau baca namanya Yesaya tadi 12 itu berbentuk namanya pujian. Ya. Jadi Yesaya itu berbentuk puji-pujian sama dengan Mazmur 113 itu. Kan begitu. Baca lagi 113 Pak Rende. Mazmur 113. Semuanya. Mazmur 113 tadi, yang 1 sampai 3. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Yahweh. Pujilah nama Yahweh. Kiranya nama Yahweh dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Ya, sekiranya nama Yahweh ini dimasyhurkan dari sekarang sampai selama-lamanya, dari pagi sampai mata terbenam. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Yahweh. Ini perintah Tuhan. Ini isi kitab sucinya begitu. Kan begitu, ya? Kalau kita salah ini saudara, ini berbahaya. Makanya kalau engkau baca coba 2 Raja-Raja 21 ayat 8 di sana. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka telah berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah kuperintahkan kepada mereka oleh hamba Moses. Asal tepat, saudara. Ini jangan boleh bermain-main, ya. Jangan ikut-ikutan orang, ya. Jangan. Bacalah kitab suci ini setiap hari, membekali diri. Nah sekarang zaman corona ini saudara, banyak orang yang begini. Apalagi sekarang kan namanya pilkada kan, boro-boro mau doa juga kagak, gitu. Bagaimana pilkada menang segala macam, mungkin juga nggak tidur malam-malam kan, gitu kan? Ada yang saling mendoain supaya ini yang dipilih, ini yang tidak dipilih. Doain kepada siapa? Ya. Saya benar-benar bersyukur kan gitu kan, selama 1 tahun ini saya bisa habiskan kitab suci ini sekian, luar biasa. Dan Tuhan sendiri pun memperpanjang umurku ini 20 tahun ini. Saya pelajari kitab suci ini 20 tahun ini. Saya teliti ini apa isi kitab suci, ya. Bagi di luar sana, ya, yang penting iman kepada Yesus selesai. Tunggu waktu saudara, gitu. Mengganti nama orang itu nggak ada masalah, aman-aman saja. Mengganti nama Tuhannya aman-aman saja, kan saya bilang kan. Saya sudah sampaikan kepada mereka untuk keluarga saya. Kenapa pada waktu teriak nama Yesus ini kok tidak ada jawaban? Apakah di Roma Italia sana tidak teriak nama ini kok tidak ada jawaban? Ya, Amerika, karena berkembangnya sana itu besarnya namanya Protestan ini, ya, kan gitu. Amerika sana, apakah tidak berteriak nama ini? Kok tidak ada jawaban? Ya, kan begitu. Ya, bagi si pembaca, wah luar biasa. Gak apa-apa. Saya bilang dari dulu, sekalipun saya ini sendiri, nggak ada orang, nggak ada teman, dia nggak ada masalah. Tapi tetap saya baca, saya teliti. Ingat baik-baik kan. Daniel mau tidur, tapi tunggu waktunya nanti.
Ya, kau bangun akan terima bahagia. Ya, kalau kita baca Daniel sana, Daniel terakhir sana, orang nanti akan jahat makin jahat lah kan begitu. Tapi bagi orang yang meneliti akan peroleh namanya pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud itu apa? Kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu apa? Bacalah namanya Taurat ini. Karena di dalam isi kitab suci ini yang kita pegang yang begitu tebal ini tidak pernah diajarkan yang lain, hanya diajarkan kepada Taurat ini. Dan pada waktu Yesua datang di bumi ini pun bukan meniadakan Taurat. 1.1 iota itu saya tidak meniadakan. Mendingkan langit dan bumi runtuh daripada namanya 1 titik, saudara. Tapi kita lihat sekarang ini ada ibadah baru. Gitu? Ibadah baru tandingan. Tapi kalau orang membaca sudah ada, ini namanya tandingan. Bagi penua ini kan sudah tahu ibadah baru. Siapa yang bikin ibadah baru? Adalah Yerobeam. Gitu? Yerobeam bikin ibadah baru, bikin lagi anak sapi. Tadi Keluaran 32 anak sapi yang dibikin oleh namanya Harun. Inilah Tuhanmu yang membawa engkau dari Mesraim. Dia anak sapi. Berjalanlah waktu ratusan tahun, bikin lagi anak sapi lebih banyak, jadi dua. Inilah Tuhanmu yang membawa dari Misraim. Lu bisa banyak yang ditipu orang. Ya. Terus ini pengikutnya banyak, gak sangat banyak. Maka saya bilang dari dulu, lo ini dengar omonganku. Ya, mendingan lo dengar omonganku ini. Aku gak sekolah memang. Ya, coba kalau Pak Rende ini kan tidak mengenal Tuhan. Pak Rende doktor lo. Ya, Pak Rende doktor lo. Ya, coba kalau tidak mengenal Tuhan, mau jadi apa? Kan begitu. Tapi di luar sana banyak orang saudara doktor tidak mau. Gak mau. Kan begitu. Ya, tidak mau. Bayangkan saja ini, dia bilang inilah Tuhan. Ya, coba kalau kebaca namanya kan, di mana itu kalau Yerobeam? Kalau ikut Yerobeam sana 12, kalau mulai dari 25 itu apa? Ayat 25 kan bikin anak sapi. Gitu? Bikin anak sapi, ambillah imam-imam dari kalangan biasa. Ambil saja siapa saja yang mau. Begitulah yang jadi sekarang ini saudara. Sehingga saya bilang dari dulu, ibu anak tinggalkan ini. Jangan engkau. Bagi di luar sana gak ada masalah, menantang, kita lihat saja nanti. Oke, saya bilang, ada firman di dalam. Kalau engkau baca namanya Matitia 13 di sana, biarkan saja gandum dengan ilalang itu sama-sama tumbuh. Ada ancamannya di situ saudara. Biarkan sama-sama tumbuh. Ya. Pada waktu nanti penua ini akan kalah, kumpulkan gandum dan kumpulkan ilalang, masukin dalam api di sana. Ya, kumpulkan dulu yang menyesatkan itu. Yang menyesatkan kumpulkan dulu, lemparkan ke sana. Waduh, saudara, jangan bermain-main, saudara. Kebenaran itu taruhannya mahal. Taruhannya mahal, saudara. Ya, kita lihat ini kan, jangan kita sekedar baca namanya Yakub ini. Ya, dia seorang gembala proporsional. Ya, waktu saya datang dulu hewan nggak seberapa, sekarang kau lihat hewanmu bertumpuk-tumpuk, kan begitu. Dikaruniakan Tuhan. Ya, tidak bicara berkat. Berkat itu keselamatan. Ya, makanya kalau engkau baca Ulangan 24 itu ada namanya berkat dan kutuk. Ya, berkat itu yang ikuti perintah Taurat. Ikuti saja perintah Taurat, jangan banyak tanya, jangan ditaksir. Jangan tanya-tanya lagi. Kalau dia bilang, kenapa kau tanya siapa ya? Ya siapa ya? Enggak begitu dia. Ya, enggak begitu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Maksudnya itu apa? Berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan. Apakah harus miskin dulu? Tapi yang di luar sana katanya harus miskin dulu. Itu namanya bodoh, dungu namanya. Bukan demikian. Orang miskin itu sama dengan rendah hati. Rendah hati itu saudara, ya. Jadi kita hadapan Tuhan itu tidak ada apa-apanya.
Jangan lu bawa kekayaanmu, jangan lu bawa kepintaranmu, segala lu tanggalkan gitu. Itu yang dimaksud. Ya, dengan rendah hati kita baca kitab suci setiap hari. Makanya saya ajarin dari dulu, kalau engkau baca kitab suci jangan jadi orang Kristen. Kalau kau jadi orang Kristen makanya belum makin masuk. Tapi kalau kau jadi orang netral, pasti lu ketemu akan kebenaran. Ya. Bagaimana lu ketemukan? Kenapa isi kitab sucinya begini? Karena dari mimbar begini, isi kitab sucinya begini. Disuruh Sabat, kenapa harus Minggu? Disuruh Pondok Daud, kenapa harus namanya Natal? Kan begitu simpel kan? Lu sekarang Yesua kapan dia Natal? Kapan di ulang tahun kan tidak ada. Malah di sana dia namanya Pondok Daud. Ya? Masih tertulis. Semua rasul-rasulnya mereka tidak pernah membuat ibadah baru. Ya? Hanya yang saya bilang tadi itu, yang namanya Kisah Para Rasul 24 ayat 14 sana itu yang digoreng. Nah, kalau sudah digoreng seperti itu, akhirnya bikin ibadah baru sama seperti yang dilakukan oleh Yerobeam. Ya tak? Ini hukumannya Yerobeam ini tidak langsung saudara. Tapi Yerobeam kita lihat sendiri apa yang terjadi saudara. Semua disapu bersih. Ya tak? Termasuk juga Baisa. Termasuk ya, jadi utara ini yang lumayan itu adalah Yehu. Tapi apa Yehu itu? Keturunnya demikian juga anak sapi tetap berdiri. Ya. Yesus itu kerajaan utara itu tetap berdiri dua anak sapi. Ya, sampai mereka digaruklah di sana itu ke Asur sana tetap anak sapi. Ya, kan gitu. Itulah yang terjadi. Karena itu tadi tidak mau. Kan gitu kan. Kalau kita lihat namanya apanya Yakub ini orangnya waduh luar biasa deh. Makanya saya pelajari namanya dari neneknya, bapaknya. Ini top 3 tokoh ini. Kenapa ini jadi 3 tokoh ini? Dia luar biasa. Tadi kita baca juga Roma kan, ya. Ishak itu kan istrinya hanya 1. Ya. Tapi kalau namanya Abraham ini kan lebih dari 1. Ada gundik-gundiknya juga. Yang kita baca di dalam hanya namanya Ishak itu hanya 1 istrinya itu dari Rifka, tidak ada yang lain. Kan begitu. Sehingga dia betul-betul mereka ini kan jadi apa bangsa yang harus kita teladani. Ya. Kita lihat kan waktu masa bilang penggembalaan ini saudara. Saya yakin betul-betul ya. Mungkin dalam sekian orang di Jakarta ini nggak ada yang seperti saya ini. Mungkin saya lah satu-satunya yang betul-betul mengalami namanya gembala beneran. Kan begitu loh. Gembala hewan itu saya masih mengalami saudara. Karena pada waktu saya kecil saya itu sapi Pak. Sapinya masih banyak, kerbaunya masih banyak, apalagi kudanya banyak. Kan begitu ya. Makanya pada waktu kecil kita ini makan daging, saya sudah bilang itu paling kecil-kecil 1 kilo kali makan. Ya, nggak mau 1 kilo dagingnya sudah seabrak-abrak. Belum pestanya, belum hewan kita ini juga banyak kan begitu kan. Jadi saya itu jadi gembala. Ya. Bukan hanya di sini saya omong gembala tapi tidak mengalami, saya mengalami. Itu gembala beneran. Daripada gembala misalnya kakak saya namanya Amameru itu kan, itu bukan gembala dia, pemalas. Itu hewannya biarpun setengah mati ini kan nanti jam 10, jam 11 baru keluar kandang. Nanti jam 1 masuk lagi. Kapan ini hewannya ini mau kenyang? Kan begitu. Kalau saya ini kan dari pagi-pagi sekali. Jam 5 itu kan hewan harus keluar dari kandang. Supaya mereka ini dapat rumput. Karena masih ada embun itu kalau namanya kerbau dengan sapi itu. Kalau embun itu kan lebih suka mereka makan gitu. Daripada nanti kalau tengah hari kan sudah kering itu mereka kurang nafsu makan. Itu gembala saudara. Dan begitu. Jadi kita belajar hari ini kita lihat ini ada namanya karunia dengan berkat yang harus dipisahkan saudara. Ya, itulah yang di sana itu saya diberkati Tuhan. Itu sekalipun korupsi berkati Tuhan. Sekalipun juga anak dalam perutnya juga nggak ada bapaknya juga
berkati. Kumpul kebo-keboan juga diberkati. Kawin lagi berapa kali diberkati. Ini salah menempatkan kata berkat. Berkat itu bicara namanya kebenaran, bicara namanya kehidupan, bicara namanya kesehatan, bicara namanya sukacita, itu namanya berkat. Beda dengan karunia. Karunia dikaruniakan orang, ini bukan orang Kristen saja diberikan kekayaan. Kita ini nggak, orang Kristen nggak ada apa-apanya. Ya, kita lihat saja di sana itu orang-orang Arab sana itu apa nggak kaya raya itu. Lihat namanya Raja Brunei Darussalam itu, Bolkiah itu, istananya dari emas, mobil saja lapis-lapis emas, apa nggak kaya itu, kan begitu. Kata berkat ini bicara yang benar, sampaikan yang benar. Kan begitu, ya. Jangan salah baca, jangan salah mendengar. Miris loh saudara kalau kita lihat dia sekarang ini, apalagi sekarang ini kan dengan ekonomi begini kan orang sudah nggak pikir sehat, kan begitu, ya. Kalau kita pikir-pikir saya juga bergumul nggak begini, bergumul lebih bergumul lagi, ya. Kalau sampai ini sudah berakhir, ini saya baca seperti itu sudah suatu berkat lah bagi saya, itulah berkat yang sesungguhnya, ya. Jangan dibolak-balik. Banyakkan orang sekarang, karena jemaatnya banyak, ya. Kalau yang di mimbarnya itu dia punya titel, baca kitab suci dengan benar, dengan baik. Dia datang di bumi ini, dia kepada nelayan-nelayan. Siapa yang menerima namanya Yesus? Tidak ada, dari imam besarnya sampai imamnya, ya. Termasuk pembesar Israel itu tidak ada, saudara, karena mereka melihat dia ada nelayan, tidak punya pendidikan, kan begitu kan, ya. Bapak orang tuanya tukang kayu. Kalau saya ini kan masih orang tahu lah, ya. Itu Tara waktu tuh nenek namanya Raja Bunga, bukan namanya membawa-bawa, ya memang begitulah, kan begitu kan, ya. Misalnya Bu Edi ini kan adalah Mary, jangan kau ngomong-ngomong, itu sudah tahu semua di sana. Bapak Edi Sogara itu sudah tahu semua orang bahwa ini cucunya Bung Ailu. Ya kalau kau cucunya Bung Ailu, kau benar sedikit kan ini kan paling tidak lah secara ekonomi lu apanya rohani, ya ekonomi juga lah. Begitu lu ngomong Bung Ailu ini kan memang orang miskin, ya benar. Bung Ailu tidak mengenal Tuhan, tapi punya kaya raya, kan gitu kan. Justru itulah saya bilang tadi. Makanya teman saya dulu kan bilang, Robin, tangga samsara. Kita ini kan tak mungkin masuk surga. Jelas itu nggak makan surga deh. Jauhlah surga kita ini. Bagaimana kita surga? Kita tiap hari di pelacuran kayak gini sih, mending lu habis-habisan. Buat apa? Sekarang lu mau mati. Sekarang lu mati ya, akan kata itu kuburan lu sempit begitu. Hanya 2 meter. Berapa paling juga 40 cm kali 2 meter gitu kan, mati. Memang lu bawa uang itu, mendingan kita sekarang bersenang-senang di bumi ini. Surga nggak ada, ya apes banget lo di bumi miskin, di surga juga miskin. Ini banyak saudara, di bumi ini seperti itu. Ada juga yang miskin rohani, miskin harta juga ada, ya. Tapi kita ini tidak seperti itu. Gak apa-apa miskin namanya jasmani, gak apa-apa, tapi jangan miskin rohani. Harus ada kebenaran itu. Kebenaran itu tanpa kau pelajari kitab suci ini, tanpa kau baca kitab suci ini, sulit namanya ketemu namanya kebenaran. Kan begitu kan? Ya. Ini kan saya bilang dari dulu kan banyak orang-orang yang membaca kitab suci ini, yaitu tadi mengharapkan dari mimbar. Jadi apa yang di mimbar itu sudah ikut saja, itu sajalah gitu. Tidak berpikir lagi nanti apa yang di mimbar ini dengan isi kitab suci bertentangan, kan begitu. Kita tidak demikian, kan gitu lah. Jadi melalui pembacaan kitab suci hari ini kita disadarkan betul-betul. Marilah betul-betul kita sadar supaya kita baca kitab suci ini, kan begitu. Apa yang dialami oleh Yakub ini tidak gampang, saudara. Ya, babak belur, saudara. Ya, ini sudah dicontohkan sama kita ini. Ya, dia mengembalakan hewannya, dia bertanggung jawab. Dia bilang kan, tahu kan
Kalau ada hilang itu tidak pernah saya laporkan, dia bertanggung jawab. Dia seorang gembala yang baik. Marilah hari ini kita betul-betul, kalau kita mau jadi gembala yang baik, jadilah gembala yang baik, benar kan begitu kan? Ya. Jadilah kan begitu kan. Tuhan nanti akan dia perhitungkan kan begitu. Kita tidak bawa namanya masalah materi kan begitulah. Tapi kerohaniannya kita ini perlu sekali saudara. Seperti namanya apanya Yakub ini. Ya, Yakub ini tidak langsung tenggelam tiap hari urusin hewan dan segala macam. Tapi Tuhannya itu tidak pernah ya, jauh-jauh dari kehidupannya kan begitu kan. Sehingga dia peka sekali kan begitu kan. Dia tidak menolak, dia respon. Itulah namanya bapak-bapak rohani kita ini. Makanya kalau kita baca namanya, kalau saya bacakan apa sih isinya namanya kejadian itu kan, kalau orang membaca oh sudah tahu ini, oh ada tiga tokoh ini kan begitu kan. Kalau kita lihat ini kan apa yang kita baca sampai ke ayat 50 sana kan, 50 sana kan mereka sudah di Misraim sana kan gitu kan, ya dari Misraim lagi kembali lagi ke tanah Kanaan kan begitu. Ini tadi kan dari Mesopotamia awalnya kembali lagi terus kembali lagi karena Kanaan. Kurang lebihlah begitulah ini. Marilah mempersiapkan diri benar-benar. Jangan bertanya sana kemari yang tidak jelas. Bertanyalah kepada Tuhan melalui isi kitab suci. Mari kita tutup ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan.